pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan memfungsikan mental dari berbagai kemampuan-kemampuan, memahami, mengingat, menerapkan berbagai konsep dan prinsip dalam situasi yang tepat, memahami hubungan taksonomi, kemampuan mengkoordinasikan gerakan motorik. Taksonomi ini sendiri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami hubungan antara objek, konsep, atau berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Contohnya, remaja dapat mengenali hubungan taksonomi antar berbagai spesies. Berikut dikemukakan beberapa kemampuan yang merupakan unsur inteligensi. 1. Menurut Spearman, inteligensi terdiri dari 2 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual umum dan kemampuan intelektual khusus. Yang kedua, yaitu menurut Thorndike, inteligensi meliputi sejumlah kemampuan sebagai berikut. 1. Kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan intelektual mekanis. Dan yang ketiga itu kemampuan intelektual sosial. Yang ketiga itu menurut Thurston, inteligensi merupakan sejumlah kemampuan mental primer. Yang keempat yaitu Gardner. Ada beberapa tipe kemampuan inteligensi seperti bahasa, musik, logika, seperti matematika, kemampuan ruang, tubuh, dan kinestetik. Karakteristik perkembangan remaja. Perubahan perkembangan kognitif yang sangat menonjol pada masa remaja adalah mereka semakin dapat berpikir abstrak, logis, dan idealis. Biasa mengemukakan bahwa pada periode remaja berkembang ini, kemampuan berpikir abstrak ini seperti formal operational thinking. Karakteristik kemampuan berpikir abstrak ini sebagai berikut. 1. Kemampuan dapat berpikir imajinatif. 2. Kemampuan berpikir kombinasi logis untuk menghadapi masalah. Yang ketiga itu mempergunakan sistem simbol. Kedua, dalam berpikir simbol dari simbol. Yang keempat, menghadapi situasi yang bertentangan dengan kenyataan. Akibat dicapainya kemampuan berpikir abstrak ada beberapa. Yang pertama itu remaja mampu berpikir hipotetik dan deduktif. Maksudnya di sini remaja itu mampu mengkombinasikan aspek-aspek terkait dengan suatu masalah. Adapun contohnya, yaitu remaja bisa memahami mengapa konsep dari matematika itu sulit dimengerti dan sulit dipelajari. Yang kedua yaitu remaja berpikir dengan berbagai kemungkinan. Dalam konsep ini, remaja berpikir inovatif dan banyak kreativitas. Contohnya itu remaja berpikir kreatif dan terbuka dalam mengeksplorasi solusi inovatif dan menantang. Selanjutnya yaitu remaja mampu berpikir bebas. Maksudnya remaja sudah mampu berpikir lebih baik, tidak seperti pikiran anak-anak. Contohnya itu remaja dapat mengeksplorasi minat, ide, dan pandangan dunia mereka sendiri tanpa mempertimbangkan ekspektasi atau batasan orang lain. Itu adalah beberapa kemungkinan berpikir. Nah, selanjutnya itu kualitas berpikir remaja berbeda dari kualitas berpikir anak-anak. Karena remaja memiliki kemampuan yang tinggi untuk menganalisis dan mengkritik berbagai informasi yang diterima olehnya. Karena itu perkembangan berpikir remaja sangat mempengaruhi tingkah laku. Pengaruh perkembangan kognitif remaja. Yang pertama itu pengaruh perkembangan kognitif terhadap tingkah laku sosial remaja. Tingkah laku sosial remaja, perkembangan kognitif mereka. Berikut adalah beberapa pengaruh perkembangan kognitif terhadap tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama yaitu pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain. Maksudnya, mereka mulai menyadari perbedaan antara diri mereka dan orang lain, serta memahami peran dan identitas sosial mereka. B. Kemampuan mengendalikan emosi. Maksudnya, remaja dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola emosi mereka dalam situasi sosial.
Yang kedua, yaitu pengaruh kognitif terhadap perkembangan moral remaja. Nah, contohnya itu remaja mampu untuk memahami konsep keadilan dan mempertimbangkan keputusan. Yang ketiga yaitu pengaruh perkembangan kognitif terhadap kepribadian remaja. Adapun contohnya yaitu kemampuan remaja untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. Yang keempat yaitu pengaruh perkembangan kognitif intelijensi remaja. Dalam konteks ini, intelijensi merujuk pada kemampuan seseorang memahami, memproses, dan mempergunakan informasi secara efektif. Yang kelima yaitu usaha mengembangkan kognitif intelijensi remaja. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mendorong pembelajaran aktif. Yang kedua yaitu memperluas pengetahuan dan wawasan. Maksudnya, ini remaja diberi kesempatan untuk mengeksplor berbagai topik dan minat mereka. C. Mendorong pemikiran kritis, mengajak remaja untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Yang D yaitu mendorong kreativitas, memberikan kreativitas kepada remaja untuk mengembangkan kreativitas mereka akan membantu memperluas kognitif mereka. Selain itu juga, penting juga untuk diingatkan bahwa setiap remaja memiliki keunikan dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Guru BK memiliki peran yang penting dalam perkembangan kognitif remaja. Berikut beberapa peran mereka. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan pengetahuan. Guru BK di sini dapat memberikan informasi yang relevan tentang perkembangan kognitif remaja, termasuk perubahan yang terjadi dalam pemikiran, penalaran, dan kemampuan belajar mereka. Guru BK dapat membantu remaja memahami dan mengelola perubahan ini dengan baik. Yang kedua, mendorong pemecahan masalah. Guru BK ini dapat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah yang efektif. Mereka juga dapat membantu remaja dan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang tepat. Ini juga dapat membantu remaja dalam mengembangkan kecerdasan kognitif mereka. Yang ketiga, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kita ketahui, remaja seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang penting dalam kehidupan mereka. Guru BK dapat membantu mereka dalam memahami konsekuensi dari setiap pilihan dan membantu mereka membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marcella. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran guru BK dalam perkembangan kognitif yang pada poin keempat, mendorong pemikiran kritis. Guru BK dapat merangsang pemikiran kritis dan relatif pada remaja. Mereka dapat membantu remaja mempertanyakan keyakinan, mengidentifikasi bias kognitif, dan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini membantu remaja dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam perkembangan kognitif. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan belajar. Di sini guru BK dapat membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Mereka dapat memberikan strategi belajar yang baik, membantu dalam mengatur waktu dan mengelola tugas, serta membantu remaja mengatasi kesulitan dalam menghadapi materi pembelajaran. Yang keenam yaitu mengatasi gangguan perkembangan. Guru BK juga dapat membantu remaja menghadapi gangguan perkembangan kognitif. Mereka dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada remaja dengan kebutuhan khusus, serta merujuk kepada spesialis jika diperlukan.